Saya mau tanya dulu, kalian tahu tata tertib nggak? Tahu? Iya. Apa tata tertib? Tata tertib itu tata yang mengatur, Bu. Mengatur? Kegiatan seorang, Bu. Mengatur kegiatan. Oke, ada yang lain? Ya. Tata tertib adalah aturan yang harus ditepati. Aturan harus ditepati. Boleh. Ada lagi? Aturan yang dibuat agar berjalan sesuai dengan kondisi Peraturan yang dibuat agar sesuai dengan yang ada. Oke, gitu. Jadi tata tertib kalau secara etimologi atau bahasa itu sistem atau susunan peraturan yang harus ditaati atau dipatuhi. Kalau tata tertib sekolah berarti peraturan sekolah yang harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Kalau tata tertib kelas, oke, benar, yang harus dipatuhi oleh warga kelas. Jadi tata tertib itu aturan yang disepakati serta ditaati bersama yang tujuannya untuk menjaga ketertiban, keamanan baik di sekolah, di kelas, di rumah dan sebagainya. Seperti itu. Ada yang tahu nggak fungsinya tata tertib di sekolah itu buat apa? Apa? Agar lebih kondusif. Oke, ya. Mencegah warga masyarakat untuk bertingkah laku berlebihan. Oh, bertingkah laku berlebihan. Oke. Agar terciptanya aman dan tentram. Keamanan dan ketentraman. Oke, ya, bener lah. Jadi kalau di sekolah ya, terutama di kelas itu biar tumbuh rasa kebersamaan. Terus tidak ada cemburu sosial. Kemudian lebih disiplin, ya kan? Benar, tidak berlebihan, sikap kita tidak berlebihan. Kemudian saling peduli dan banyak dan sebagainya. Oke, sekarang saya mau tanya lagi. Pernah dengar keyakinan kelas? Belum pernah? Baru dengar ini, keyakinan kelas. Oke, keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kalian yakini, ya. Bersama-sama satu kelas ini kita yakini, kemudian kita tuangkan dalam pernyataan sikap, dan kemudian nilai-nilai yang kita susun itu akan menjadi aturan di kelas yang membuat kelas ini menyenangkan. Seperti itu. Jadi gini, misalnya nih, kamu pengennya di kelas itu seperti apa sih pada saat belajar? Aman. Terus tenang. Terus kalau tata tertib itu lebih ke aturan-aturan yang saklek gitu loh. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah kamu bebas mau milih apa aja aturan yang menurut kamu nyaman gitu. Dan ini sama-sama disepakati kelas. Oke, sebelum kita tuangkan, nanti kalian nulis ya di kertas satu aturan keyakinan kelas yang pengen kalian jadikan untuk disampaikan di kelas gitu. Nanti kita sepakati bersama. Nanti satu orang menuliskan satu keyakinan kelasnya, ya. Nanti kita tempelkan di depan. Bagus. Yang sudah tempel di sini ya. Tempel di sini semua. Nah, nempel. Oke, agar selalu kompak. Yep. Yang lain? Ayo yang udah, boleh. Tempelkan. Nah. Ya Allah. Ini nggak bisa, Bu. Ya udah pakai lagi nih, pilih.
Mau pakai pena, mau pakai spidol boleh. Miring. Oke. Coba. Kita kelompokkan ya. Ada yang bisa bantu saya? Yang tulisannya bagus siapa? Yang kelompokkan dulu. Ini semua keyakinan kelas yang sudah kalian buat ya. Ini beda. Selalu aktif dalam kegiatan sekolah. Ini di sini aja. Ini jangan usil. Jangan usilnya. Bisa sambil Bukan tidak usil. usil. Ini masuk sini aja. Jadi akrab dan selalu kompak. Nah, kompak masuk sini lagi. Jatuhin. Satu dulu aja. Apalagi? Disiplinan. Disiplin. Terus saling membantu. Ini ada saling membantu. Saling membantu apa? Kepedulian. Ya boleh, kepedulian. Jadi ada 5 nih. 5 kesepakatan kelas yang dirangkum dari apa yang sudah kalian tuliskan. Ya, ini masih mau diubah nggak? Gimana? Ada saran pendapat? Kebersihan, menjaga kebersihan. Ya. Oke, saya tambahin ya. Menjaga kebersihan. Sudah deal? Ketok palu nih. Ya, Bu. Oke, berarti kesepakatan kelasnya untuk 10 IPA 2 adalah yang pertama menjaga kekompakan, yang kedua kebersamaan, yang ketiga lebih disiplin, yang keempat lebih peduli, dan yang kelima adalah menjaga kebersihan. Sah ya? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ini tidak hanya berlaku di kelas saya, ya. Untuk kelas yang lain, untuk pelajaran yang lain juga sama. Jadi pada saat kalian, tapi bukan dalam artian negatif ya. Nanti kalian kompak lagi untuk bolos bareng-bareng. Bukan itu artinya. Maksudnya kompak bukan dalam artian negatif ya. Tapi kompak dalam hal positif. Misalnya kompak dalam mengerjakan tugas kelompok. Kan harus kompak. Jadi, kesepakatan kelas ini dalam artian semua positif, kegiatan positif. Jadi, ini adalah hasil dari kesepakatan kita hari ini. Materi kita hari ini adalah ini. Kita sudah membentuk kesepakatan. Saya mau minta tolong, ada yang bisa nulisin di sini nggak? Membantu saya menulis di sini, kemudian ditempel di belakang. Di dinding. Dah. Boleh ditempelkan, tapi difoto dulu dong. Difoto, dipegang. Nah, oke. Oke. Kasih apa kek biar bawahnya nggak boleh. Oh iya, bawahnya harus tanda tangan kita bersama. Saya lupa. Yuk kita tanda tanganin yuk. Tanda tanganin semua. Boleh, boleh. Oke, hari ini materi kita selesai. Kita hanya membuat kesepakatan kelas. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Gimana menurut pendapat kalian untuk hari ini? Untuk pelajaran ini? Asik? Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dibuat oleh Bu Eka bersama kemarin itu menurut saya kelasnya menjadi semakin baik, tertib, dan semakin kompak, dan juga kebersihannya semakin terjaga. Sekian tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut ke acara ini, yaitu acara yang keempat, yaitu sosialisasi budaya positif dari Bu Eka Mardianti Eskom. Kepada beliau waktu dan tempat diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi modul 1, pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan waktunya untuk menghadiri kegiatan ini. Selamat datang para guru hebat. Di sini saya hanya akan men-sharing atau berbagi, bukan berarti saya menggurui atau mengajari. Jadi marilah kita belajar bersama di sini, bekerja sama, bergerak bersama, dan saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Di sini ada modul 1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua ada nilai dan peran guru penggerak, dan ketiga ada visi guru penggerak, dan yang modul terakhir 1.4 adalah budaya positif. Tujuan akhir dari langkah-langkah modul-modul ini atau langkah-langkah pemahaman yang sudah dilakukan adalah mulai dari filosofi pendidikan itu sendiri sebagai dasarnya, sampai kemudian penerapan budaya positif. Itu tujuan akhirnya adalah menciptakan profil pelajar Pancasila, bahwa pendidikan dan pengajaran itu tidak dapat dipisahkan. Pendidikan, pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan itu tersendiri. Pengajaran itu proses dari pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan itu adalah memberi tuntunan kepada terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Saya mulai dari modul 1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun. Guru itu sebagai penuntun, di mana kita harus menuntun segala kodrat, kekuatan kodrat yang ada pada siswa itu agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian pendidikan juga harus berpihak pada murid, di mana kita harus membuat pembelajaran yang sesuai minat, bakat, dan kemampuannya. Kita memberikan kemerdekaan kepada murid untuk belajar, untuk mengeksplor dirinya, serta kita juga sebagai guru harus menciptakan suasana yang nyaman pada saat belajar. Guru adalah penuntun atau among, dan guru juga diibaratkan sebagai seorang petani, di mana petani itu kan hanya menanam benih, merawatnya sampai dia tumbuh, tapi hasilnya tetap saja ada kodrat dari padi yang dia tanam itu sendiri. Sama seperti kita menuntun siswa, kita hanya bisa menuntun, mendampingi, mengarahkan, namun endingnya bagaimana ya tergantung pada siswa itu sendiri. Ini adalah kerangka filosofi dari Merdeka Belajar, di mana tujuannya adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa aja sih? Nah, salah satunya di sini adalah menciptakan siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini modul kedua, nilai dan peran guru penggerak, di mana seorang guru itu harus memiliki nilai dan peran untuk menuntun tumbuh kembang murid melalui pembelajaran berpihak pada murid. Nilai-nilai guru penggerak itu yang pertama berpihak pada murid, yang kedua mandiri dalam artian
guru itu harus mengembangkan dirinya secara mandiri, tidak perlu disuruh, tidak perlu diminta oleh sekolah atau kepala sekolah, tapi kita bergerak sendiri secara mandiri untuk mengembangkan diri kita, bisa melalui pelatihan, diklat dan sebagainya. Kemudian kolaboratif, kita harus bekerja sama dengan seluruh warga sekolah, baik dengan BK, baik dengan wali kelas, dengan orang tua murid dan sebagainya. Kemudian reflektif dan inovatif. Peran guru penggerak di sini adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak, ini modul ketiga. Dalam mewujudkan suatu perubahan, pasti diperlukan visi dan langkah-langkah tepat untuk mencapainya. Visi ini terwujud jika ada kerjasama antara warga sekolah dengan langkah yang konkret. Kita semua yang bergerak bersama, bersinergi, sehingga visi kedepannya untuk sekolah kita bisa terwujud. Sebelum ke budaya positif, biar lebih semangat, kita ice breaking dulu ya. Baik Bapak Ibu, dimohon untuk berdiri sejenak. Baik. Nah, baik. Oke, peregangan dulu deh. Tangannya digerak-gerakin deh. Pinggangnya boleh. Silahkan mulai berhitung. Dari Maulida dulu ke belakang. Mengular ya. Oke, Maulida, silahkan mulai. 3, 4, 5, 2, 1, 3. Oke, siap. Konsentrasi. Kalau saya bilang ganjil, berarti angkat tangan. Yang ganjil. Kalau saya bilang genap, berarti langsung menunduk, membungkuk ya. Ganjil. Genap. Ganjil. Genap. Genap. Ganjil. Dan udah cukup lah ya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada hukuman dan ada penghargaan. Kalau hukuman itu pasti menyakitkan, ya kan? Kita menghukum anak misalnya karena dia terlambat masuk ke kelas, berdiri di depan kelas, itu menyakitkan buat dia. Dan pasti dia tidak nyaman. Kenapa? Karena semua anak di kelas akan melihat dia, fokus ke dia, ya kan? Kemudian yang diberi hukuman pun akan jadi takut sama kita. Ibu itu galak loh, kalau ini hukumnya, ngasih hukumannya berat gitu, ya kan? Terus kita jadi memaksa kepada dia, memaksa dia harus berdiri berjam-jam atau dijemur di bawah lapangan kalau zaman kita dulu ya, seperti itu. Kemudian karena rasa yang di atas akibat hukuman yang kita berikan, murid itu jadi suka menyembunyikan kesalahannya, gak akan mau ngaku kalau dia salah. Dan kemudian dia tidak akan menyadari, dan hal itu akan menimbulkan siswa tidak akan menyadari kesalahannya. Dan kemudian siswa juga menjadi rendah diri. Dia malu karena dihukum di depan kelas atau dihukum berdiri di bawah bendera seperti itu, yang ditonton dengan banyak orang, dia akan menjadi rendah diri. Penghargaan itu rupanya tidak selamanya bagus, ya kan? Kita sering memberi reward kan ke murid kita. Dia berhasil menjawab, kita kasih, atau dia ada challenge yang kita buat, dia berhasil, kita kasih apa kayak coklat kayak, kita kasih penghargaan apa kayak gitu. Dan itu ternyata tidak efektif dan bisa merusak hubungan, memunculkan sifat iri. Kenapa? Karena biasanya yang bisa jawab cuma itu aja, sementara yang lain paling juga dia nanti yang jawab, kan gitu, ya kan? Paling juga nanti dia lagi yang dapat penghargaan lagi, yang dapat reward lagi, yang disanjung-sanjung lagi. Jadi yang lain kan merasa iri gitu. Kemudian penghargaan atau pujian yang kita berikan itu juga ternyata bisa mematikan kreativitas anak. Karena dia sudah sering dipuji, sudah sering diberi penghargaan, jadi dia akan berpikir bahwa sudahlah, aku kan sudah baik gitu, ya kan? Jadi tidak mau berusaha untuk lebih baik lagi. Kemudian ranking ternyata juga itu bukan penghargaan, itu bisa menjadi suatu hukuman bagi anak. Dan anak jadi tidak menghargai dirinya karena merasa itu saya sudah baik.
Itu. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu pasti menyakitkan. Sedangkan konsekuensi ya memang harus terjadi karena memang itu akibat dari apa yang dilakukan gitu. Kemudian kalau hukuman membuat anak sakit, bisa fisik, kalau hukumannya fisik atau mental. Kan ada sih yang kasus-kasus yang anak pada saat diklat atau apa digembleng sampai akhirnya dia jatuh sakit, kemudian sampai ada yang meninggal, dan itu mungkin ya salah satu bentuknya. Kalau untuk konsekuensi, karena konsekuensi dan dia harus menjalankan apa akibat dari perbuatannya, maka dia memang merasa nggak nyaman, tapi itu hanya sementara dan jangka waktu pendek. Kalau untuk kedisiplinan, anak tuh akan membenci kalau kita kasih dalam bentuk hukuman. Sedangkan dalam konsekuensi, dia akan menghargai kedisiplinan itu. Hukuman itu berupa paksaan, mau nggak mau harus dia terima. Sedangkan konsekuensi itu ada stimulus dan tanggapan. Untuk hukuman bisa mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Kalau untuk konsekuensi, anak bisa jadi mudah menyesuaikan diri karena dia tahu akibat dari perbuatannya ada konsekuensi yang harus diterima. Kalau untuk hukuman itu menimbulkan konsep diri yang buruk. Kalau yang konsekuensi sebaliknya. Untuk hukuman, anak belajar menyembunyikan kesalahannya karena dia takut kalau akan nanti salah sedikit bakal dapat hukuman nih gitu. Tapi kalau di konsekuensi dia akan belajar karena di situ dia tahu kalau dia salah dia akan dapat hukuman. Kalau dia salah ada konsekuensi yang harus dia lakukan. Seperti itu. Untuk sifat, kalau kita sering memberi hukuman kepada anak, yang timbul adalah rasa marah dari diri anak itu. Marah mungkin pada dirinya sendiri atau marah juga pada kita. Kemudian ada rasa bersalah karena dia sudah sering melakukan kesalahan sehingga membuat dia menerima banyak hukuman. Kemudian dia juga merasa dipermalukan kalau dia harus, misalnya kita beri hukuman seperti tadi, berdiri di depan kelas atau dijemur di bawah bendera. Nah, seperti itu. Dan dia merasa dia tidak dihargai, dirinya tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, secara tidak langsung siswa akan merasa kehilangan hak. Dia tidak nyaman karena akibat dari perilakunya itu. Kemudian dia pasti akan untuk sementara dijauhi dari teman-temannya. Seperti itu. Nah, ini ada tindakan nih. Beberapa hal yang mungkin pernah kita lakukan ya. Saya mau minta pendapat Bapak Ibu mengenai yang pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena misalnya anak datang terlambat ke sekolah atau pada saat pelajaran kita. Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali hukuman. Iya, di buku. Hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Saya udah semua ini udah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Ada kata murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, hukuman. Kita coba lihat. Kita lihat jawabannya ya. Ya, yang pertama benar hukuman. Yang kedua lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir, hukuman. Murid diminta untuk push up, hukuman. Menggantikan kertas tugas, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian, hukuman. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat untuk pelajaran PJOK itu termasuk konsekuensi. Yang tadi identitas gagal, yang ini identitas sukses. Ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi tadi kan harus terjadi. Memang ya memang harus terjadi karena itu adalah akibat dari apa yang dilakukan. Tapi kalau restitusi itu pilihan. Kemudian kalau konsekuensi itu jangka pendek, kalau restitusi itu penguatan kita kepada murid untuk jangka panjang.
Kemudian kalau di konsekuensi korban atau dalam hal ini siswa itu maksudnya yang melakukan kesalahan itu bisa diabaikan. Sedangkan kalau di restitusi itu ya mendapat gantinya apa permohonan maaf atau misalnya karena kayak tadi kasus tadi kertasnya diganti seperti itu. Kemudian konsekuensi juga bisa membuat murid tidak nyaman. Tapi kalau di restitusi kita memberikan penguatan kepada murid. Kemudian kalau konsekuensi ya penguatannya itu hanya dalam jangka pendek, artinya bahwa dia tahu konsekuensi dari perbuatannya, tapi next time dia bisa aja ngulang. Tapi kalau restitusi dia bisa memberikan siswa itu bisa mencari solusi dari apa yang sudah dilakukan, kesalahan apa yang sudah dilakukan, seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi itu diperlukan monitoring dan supervisi dari guru secara terus-menerus. Tapi kalau restitusi kita mengajarkan murid untuk bertanggung jawab pada perilakunya. Kemudian konsekuensi itu membantu penerapan dalam mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi, anak kita ajarkan untuk fokus dalam pemecahan masalah untuk jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi biasanya yang kita tanyakan, tahu nggak peraturannya apa? Mampu nggak kamu melakukannya? Tapi kalau restitusi, apa sih yang kamu yakini? Peraturan apa sih yang kamu yakini? Gitu. Terus apa sih yang kamu bisa perbaiki dari kesalahan yang hari ini kamu perbuat? Jadi kita mengajarkan ke anak untuk menganalisa apa kesalahannya, mengakui kesalahannya, sekaligus mencari solusi dari apa yang kesalahan yang dia perbuat. Seperti itu untuk restitusi. Kalau konsekuensi mengajarkan anak untuk menghormati peraturan, sedangkan restitusi itu mengajari anak untuk menghormati orang lain. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup atau survival. Ini berkaitan dengan fisiologis dan biologis. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, di mana ini berhubungan dengan orang lain, penerimaan orang lain. Kemudian penguasaan, di sini rasa ingin diakui atas kemampuannya. Kemudian kebebasan, ini berarti bebas memilih apa yang dia inginkan sesuai dengan minat bakatnya. Kemudian kesenangan, ada hal yang dirasakan, kepuasan, kesenangan setelah dia kebutuhan dasarnya terpenuhi. Motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi ini ada ekstrinsik yang dari luar atau intrinsik yang dari dalam, eksternal atau internal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau berupa hukuman, maka akan timbul kalimat pertanyaan, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukan? Ini motivasi eksternal. Kemudian kalau ingin mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, maka yang muncul pertanyaannya adalah apa yang akan saya dapatkan kalau saya melakukannya. Jadi apa sih yang saya dapatin kalau saya mengikuti aturan di sini? Dari motivasi eksternal. Tapi kalau motivasi internal untuk menghargai diri sendiri sesuai harapan, itu saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi kalau saya mengikuti aturan itu saya akan jadi apa sih? Itu kan pertanyaan pada diri sendiri yang timbul. Nah, ini motivasi internal ini adalah tujuan dari disiplin positif. Tadi sudah ada restitusi. Nah, ini definisinya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen tahun 2004. Di sini artinya bagaimana cara kita memberi penguatan kepada murid untuk murid bisa menganalisa
Kesalahan apa sih yang sudah diperbuat? Kemudian apakah mereka meyakini bahwa kesalahan yang mereka berbuat itu memang benar-benar melanggar aturan yang ada gitu. Dan kemudian kita juga bantu mereka untuk mencari solusi dari apa yang kesalahan yang sudah mereka buat. Contohnya gini, misalnya kasus nih, saya mau tanya dulu ya. Misalnya kasus, kalau ada anak yang terlambat, baik terlambat datang pada saat mulai jam belajar, pada saat upacara, atau pada saat pelajaran kita di kelas, biasanya Bapak Ibu memberikan tanggapan ke anak itu bagaimana? Boleh bercerita? Silakan yang mau bercerita. Monggo Pak Jumiran. Saya punya pengalaman karena saya mengajar pertama. Jadi kalau anak terlambat, kita tanya dulu, kenapa kamu terlambat? Kalau alasannya itu misalkan darurat dan masuk akal, maka dipersilahkan langsung begitu saja. Terus kalau alasannya misalkan tadi bangunnya kesiangan nih, ya kemarin kesiangan enggak? Iya juga Pak. Aduh, ini sikap kurang baik. Bagus, kamu boleh masuk, tetapi tolong bantu Bapak dulu cek depan kelas, belakang kelas yang kurang bersih itu kamu bersihkan dulu sih untuk membantu kelas kamu. Baru dipersilahkan masuk kelas mengikuti pelajaran. Terus keterlambatan ini kami catat, kok tak minggu depannya terlambat lagi nih, maka ada konsekuensi, ada pembelajaran lebih lanjut. Nah, kalau kemarin kamu bersihkan 5 menit, ini jadi 10 menit nih. Kalau udah ketiga kalinya, kita perlu ngobrol banyak lah dengan Vika. Misalkan seperti itu Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Jumiran, luar biasa. Beri aplaus buat Pak Jumiran. Monggo yang lain. Baik, terima kasih waktunya Ibu Eka. Jadi dari pengalaman saya di kelas, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Jumiran, memang yang pertama ketika anak masuk terlambat lebih dari 10 menit, itu saya akan bertanya terlebih dahulu kenapa terlambat begitu. Nah, kalau jawabannya dia kesiangan, di situ saya akan memberikan dia sesuai dengan konsekuensi atau kontrak pembelajaran yang sudah saya sampaikan di awal pembelajaran begitu Bu. Kalau pengalaman saya, terima kasih. Terima kasih Bu Hera, luar biasa. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Kasus tadi dan tanggapan Bapak Ibu nanti akan berlanjut nih, berhubungan dengan materi kita setelah ini. Ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, Mbak. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak diminta, kita tuntun untuk menganalisa diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dari 5 kebutuhan dasar tadi yang mana? Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Penghukum itu begini, anak terlambat datang 10 menit, kita suruh dia lari, kita hukum dia lari keliling lapangan. Dan kita tahu itu menyakitkan untuk anak, mempermalukan anak, ya kan? Itu memunculkan rasa marah juga pada anak, dan jelas itu masuk ke dalam posisi kontrol restitusi penghukum. Itu sudah jelas. Kemudian membuat rasa bersalah. Misalnya begini, pada saat anak datang terlambat, kita tanya, kenapa kamu melakukan ini? Tahu nggak, saya kecewa loh dengan perbuatan kamu ini. Otomatis merasa bersalah nggak sih si anak? Ya kan? Nah, kita menempatkan diri kita pada kontrol pembuat rasa bersalah. Kemudian teman itu gini, pada saat anak melakukan kesalahan, misalnya ribut di kelas atau dia sampai tidak mengerjakan atau apa gitu lah, kita bisa ngajak, kok kamu begini lagi sih gitu, yuk saya bantu deh gitu, supaya kerjaanmu selesai gitu. Jadi kayak ada, kita memposisikan sebagai teman dengan si anak, dengan murid.
Kita menegur, tapi kita juga membantu. Seperti itu. Kemudian ada pemantau. Kalau pemantau ini kita hanya menanyakan, kamu tahu nggak kesalahanmu apa? Kamu tahu nggak aturannya? Jadi hanya memantau aja kita. Tidak menghukum, tidak juga membuat dia merasa bersalah. Kita hanya memantau saja apa yang dia lakukan. Kemudian ada posisi manajer. Kalau di posisi manajer ini kita berusaha membuat anak mengetahui kesalahannya apa, kemudian kita membantu dia supaya dia menuntun dia supaya dia bisa menemukan, menyadari kesalahannya, kemudian bisa mencari solusi dari apa untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dari 5 posisi kontrol ini, yang tidak baik adalah posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Sedangkan untuk teman dan pemantau dan manajer itu adalah posisi yang baik. Namun dari kelima posisi ini yang terbaik adalah menjadi manajer. Kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara, tugas kita adalah menuntun. Kita mendampingi, membimbing anak agar dia tahu kesalahannya di mana, dia sadar bahwa dia sudah melanggar peraturan, kemudian dia tahu bagaimana cara dia mencari solusi atas untuk memperbaiki permasalahan dia itu, kesalahan dia. Oke, ini contohnya penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat mengikuti upacara. Kalau penghukum, pasti yang akan keluar dari kita yang kita sampai ke anak itu, kamu harus patuhi aturan sekolah gitu. Karena kamu tidak lengkap, kamu melanggar, ya sudah kamu berdiri di sana, dijemur gitu. Itu posisi penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, ya seperti itu. Mau dikasih tahu berapa kali sih? Kalau memang harus hari Senin upacara harus pakai atribut ini. Kamu sudah berapa kali nih ngelanggar? Gitu. Saya kecewa loh sama kamu. Penekanan kata kecewa itu membuat anak akan menjadi merasa bersalah. Kalau teman ya seperti itu. Ayolah yang tertib, bikin saya bangga gitu kan. Kali ini nggak apa-apa deh kamu salah, tapi besok jangan ya sambil bercanda, sambil ketawa kita ngomongnya slow gitu. Nah, itu ya kayak kita memperlakukan siswa itu sebagai teman. Gitu. Untuk memantau ya kayak gitu, datar aja kan. Kamu udah tahu belum peraturannya? Kamu udah tahu kalau kamu melanggar gitu. Apa konsekuensinya? Ya udah gitu aja. Terus setelah ini kita harus memantau. Besoknya dia melakukan lagi enggak? Ya kan begitu terus. Nah, kalau manajer kita akan tanya, kamu tahu nggak sih kesalahanmu apa? Terus gimana cara kamu untuk memperbaiki? Misalnya yang kasus ini tidak memakai atribut, kalau dia memang mengakui bahwa dia salah, kemudian kita tanya, supaya besok Senin kamu nggak melakukan kesalahan lagi, kamu harus gimana? Di sini kita menuntun anak untuk menganalisa dirinya, untuk belajar mencari solusi atas kesalahan yang sudah dia lakukan sekarang, supaya kedepannya dia tidak mengulang lagi. Ini adalah posisi, dan yang terbaik adalah posisi control manager. Keyakinan kelas, atau kalau kadang kita menyebutnya selain keyakinan kelas adalah kontrak belajar ya. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Akan timbul pertanyaan, mengapa kita punya peraturan harus pakai helm kalau pakai kendaraan roda 2? Kenapa kita punya aturan 3M? Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Kenapa kita punya peraturan harus datang tepat waktu pada saat ikut pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi intinya bagaimana caranya kita membuat anak sadar bahwa dia butuh peraturan itu agar dia bisa mengontrol dirinya, agar dia bisa menata dirinya. Bukan dengan kita memberikan peraturan bikin dia akhirnya malah takut, malah merasa terpaksa dan sebagainya. Jadi menggiring, bagaimana cara kita menggiring anak supaya bersikap positif. Ini kegiatan membuat keyakinan kelas yang kemarin sudah saya terapkan di kelas 10 IPA 2. Jadi yang pertama kami berdiskusi nih tentang peraturan di kelas. Hal-hal apa yang ingin kamu harapkan pada saat belajar di kelas ini?
sehingga kamu merasa nyaman pada saat pembelajaran di kelas. Mereka saya berikan kertas, satu orang menulis satu aturan yang mereka inginkan supaya di kelas itu menjadi nyaman pada saat belajar, tenang, bisa fokus dan sebagainya. Jawabannya banyak. Dan itu Bapak Ibu bisa terapkan. Walaupun tidak harus menempel misalnya ya, tapi Bapak Ibu bisa menerapkan khusus untuk pelajaran Bapak Ibu sendiri. Jadi setelah kami berdiskusi nih, mereka bebas, nggak usah ditulis nama gitu lah. Takutnya nanti ada yang tersinggung atau gimana. Udah kamu tulis saja, maunya kamu tuh supaya pas belajar enak tuh kayak gimana. Nah setelah ditulis, akhirnya kita rumuskan nih, kita tempel satu-satu, kita kelompokkan. Mau kalian apa sih? Nah ditulis. Yang akan menjadi kesepakatan kita. Nggak usah banyak-banyak aturannya. Yang mudah diingat, mudah dilakukan. Ada 5 kesepakatan kelas yang dibuat. Yang pertama itu harus disiplin. Yang kedua tidak berisik pada saat belajar. Tidak bermain HP pada saat belajar. Kemudian menjaga kekompakan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Ini kesepakatan dan ini yang harus secara konsisten diingatkan dan dilakukan. Karena nanti kita akan lihat endingnya itu. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan itu kan sudah jelas, ini sudah ada di garis baik peraturan di sekolah, di kelas itu sudah ada. Tapi ini lebih ke apa sih yang mereka mau? Gitu, lebih rinci lagi dari peraturan yang di sekolah. Kemudian keyakinan kelas itu pernyataannya universal, yaitu nggak cuman baju harus rapi, rambut harus rapi, nggak cuman gitu, tapi lebih ya jangan berisik dong gitu, yang lebih ke hubungan ke sesama dengan teman di kelas. Kemudian pernyataan keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk positif. Kemudian nggak usah banyak-banyak, yang gampang diingat, dipahami dan bisa dilakukan. Gitu. Terus semua harus berkontribusi, baik mulai dalam diskusi, pembuatan, sampai akhirnya memutuskan keyakinan kelas yang mana sih yang akan kita lakukan. Dan kemudian harus ada refleksi atau peninjauan, efektif nggak nih kesepakatan keyakinan kelas yang sudah dibuat kemarin, berjalan nggak nih? Ini yang harus kita kontrol sebagai guru, kita harus mendampingi, menuntun untuk mengontrol ini semua. Sampai akhirnya anak-anak sadar, oh iya, dengan kesepakatan yang sudah kita buat, kelas kita jadi lebih baik, kondisi belajar kita jadi lebih nyaman, seperti itu. Bapak Ibu, ini materi terakhir dari modul ke 1.4 ini tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 langkah ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini membuat anak yang merasa gagal karena dia berbuat salah itu menjadi positif kembali terhadap dirinya. Kemudian ada validasi tindakan yang salah, di mana kita memberikan mengucapkan sesuatu yang membuat dia memvalidasi bahwa tindakan dia memang salah, bahwa semua perilaku itu memang punya alasan. Setiap kesalahan itu ya ada kesalahan, ada alasannya gitu. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Kita semua punya motivasi internal dan kita sebagai guru harus menuntun siswa untuk memunculkan motivasi internal tersebut. Oke, next. Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang waktu kemarin itu saya ambil videonya. Oke, silakan. Abaikan ekspresi saya ya, kalau memang kurang pas. Kamu kok baru datang? Ya Bu, terima semua terlambat. Kenapa kamu baru terlambat? Kalau saya kasih karena di online sampai kesiangan Bu. Oh gitu, wajar sih kalau kamu justru kesiangan harus malam berkabar. Terus kamu tahu nggak keyakinan kelas apa yang sudah yang harus kamu perbaiki? Saya harus menghargai diri sendiri dan orang lain. Oke, kamu yakin ya dengan keyakinan kelas itu? Terus menurut kamu gimana cara kamu untuk memperbaikinya? Saya tidak akan begadang jika besok paginya sekolah. Saya juga akan menanyakan ke semua anak-anak saya. Oke, kalau di rumah ada yang bisa bantu kamu nggak untuk membangunkan kamu supaya lebih awal? Ada ibu sama bapak saya Bu. Oke,
Oke, baiklah, nanti kamu minta tolong ya ke orang tuamu untuk membangunkan lebih awal. Jadi besok kamu nggak telat lagi. Oke, saya hargai, saya apresiasi usaha kamu. Kamu boleh masuk kelas. Kita ada satu video lagi sebelahnya lagi. Oke. Ya, kenapa? Gimana? Sehat? Baik, mohon maaf ya mengganggu jam istirahat kamu. Saya harus panggil kamu dulu. Jadi gini, setelah saya koreksi, ada beberapa tugas yang belum kamu kerjakan di grup 1. Kamu belum kumpul, padahal tugas-tugas sebelumnya kamu perlu tepat waktu loh ngumpulinnya. Ada kendala apa? Saya itu ada kendala di HP dan kuota internet, jadi saya belum sempat mengumpulkan tugas. Oh gitu, ya sih saya bisa memahami. Mungkin HP-mu sudah keberatan ya, atau lagi nggak ada kuota ya, jadi belum di kuota ya. Terus, jadi menurut kamu gimana kamu mau perbaiki ini? Saya kan kurang Oke, terus untuk masalah HP dan kuota itu gimana? saya ini sebelumnya ingin fleksibel itu untuk memakai fasilitas black komputer, apakah itu boleh? Ya boleh aja sih, tapi mungkin di saat jam istirahat atau secara kontrol jadi nggak mengganggu kerjaan kamu ya. Terus sebelumnya belum memakai ruangan, kamu kontak Pak Andi dulu untuk konfirmasi waktunya. Karena kalau pas pulang sekolah, apakah Pak Andi ada atau tidak, kamu harus tanyakan jadwalnya ya. Oke, dari kasus kedua mungkin agak lebih jelas ya dari kasus pertama ya. Materinya semua sudah saya sampaikan, baik dari pengantar, kemudian kita sudah ice breaking, kita sudah main game, kita sudah berdiskusi banyak. Kesimpulannya, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among dalam posisi manajer, dalam menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini kesimpulan dari materi kita hari ini. Baik, demikian paparan dari saya. Terima kasih banyak atas atensinya, atas diskusi yang luar biasa ini. Di sini saya hanya berbagi, kita sama-sama belajar bersama, bergerak bersama untuk menjadikan murid-murid kita pribadi yang baik, berattitude baik, dan menuntun mereka untuk mereka mencapai kebahagiaannya, keselamatan dirinya setinggi-tingginya. Baik, saya akhiri. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Edi. Terima kasih atas paparan sosialisasi budaya muslim dari Bu Eka Mardianti Eskom. Semoga semua yang disampaikan bermanfaat dan ilmu kita bertambah, dan lagi kita mendapatkan pahala karena ini menuntut ilmu. Amin.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri, alhamdulillah dari sosialisasi budaya positif ini yang saya ikuti, yang diberikan oleh Ibu Eka, saya sebagai guru mendapatkan banyak cara untuk membuat anak lebih nyaman dalam belajar, tidak tertekan. Kemudian bisa membuat saya belajar akan membuat anak itu sadar terhadap dirinya, kesalahannya, dan kemudian mencari potensi dirinya, dan kemudian saya pun bisa belajar untuk menjadi guru yang tadi seperti disampaikan, untuk menjadi penuntun yang bijak, bukan yang mengejudgement anak. Ya, terima kasih. Keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kalau kadang kita menyebutnya selain keyakinan kelas adalah kontrak. Yang pertama, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Sharing ilmunya. Akan timbul pertanyaan. Nah, untuk kita punya peraturan harus pakai helm. Kalau pakai kendaraan roda dua. Kenapa kita punya aturan 3M? Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Kenapa kita punya peraturan harus datang tepat waktu pada saat ikut pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi intinya bagaimana caranya kita membuat anak sadar bahwa dia butuh peraturan itu agar dia bisa mengontrol dirinya, agar dia bisa menerima. Bukan dengan kita memberikan peraturan, bikin dia akhirnya malah takut, malah merasa terpaksa dan sebagainya. Jadi yang pertama, bagaimana cara kita mengiring anak supaya bersikap positif. Ini kegiatan membuat keyakinan kelas yang kemarin sudah saya terapkan di kelas 10 IPA 2. Jadi yang pertama kami berdiskusi nih tentang peraturan di kelas. Hal-hal apa yang ingin kamu harapkan pada saat belajar di kelas ini, sehingga kamu merasa nyaman pada saat pembelajaran di kelas. Mereka saya berikan kertas, satu orang menulis satu aturan yang mereka inginkan supaya di kelas itu menjadi nyaman pada saat belajar, tenang, bisa fokus dan sebagainya. Jawabannya banyak, dan itu Bapak Ibu bisa terapkan. Walaupun tidak harus menempel misalnya ya, tapi Bapak Ibu bisa menerapkan khusus untuk pelajaran Bapak Ibu. Jadi setelah kami berdiskusi ini, mereka bebas, nggak usah ditulis nama gitu lah. Takutnya nanti ada yang tersinggung atau gimana. Udah kamu tulis aja, maunya kamu tuh supaya pas belajar enak tuh kayak gimana. Nah setelah ditulis, akhirnya kita rumuskan nih, kita tempel satu-satu, kita kelompokkan. Mau kalian apa sih? Tulis. Yang akan menjadi kesepakatan kita, nggak usah banyak-banyak aturan, yang mudah diingat, mudah dilakukan. Ada 5 kesepakatan kelas yang dibuat. Yang pertama itu harus disiplin. Yang kedua tidak berisik pada saat belajar. Tidak bermain HP pada saat belajar. Kemudian menjaga kekompakan kelas, menjaga kebersihan kelas. Ini kesepakatan dan ini yang harus secara konsisten diingatkan dan dilakukan. Karena kenapa? Nanti kita akan lihat endingnya itu. Bagaimana membentukkan keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan itu kan sudah jelas. Ini sudah ada di garis bawah peraturan di sekolah, di kelas itu sudah ada. Tapi ini lebih ke apa sih yang mereka mau? Lebih rinci lagi dari peraturan yang di sekolah. Kemudian keyakinan kelas itu pernyataannya universal, yaitu nggak cuman baju harus rapi, rambut harus rapi, nggak cuman gitu, tapi lebih ya jangan berisik dong, gitu. Yang lebih ke hubungan ke sesama dengan teman di kelas. Kemudian pernyataan keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk positif. Kemudian nggak usah banyak-banyak, yang gampang diingat, dipahami dan bisa dilakukan. Terus semua harus berkontribusi, baik mulai dalam diskusi, pembuatan, sampai akhirnya memutuskan keyakinan kelas yang mana sih yang akan kita lakukan.
Dan kemudian harus ada refleksi atau peninjauan efektif nggak nih kesepakatan keyakinan kelas yang sudah dibuat kemarin, berjalan nggak nih? Ini yang harus kita kontrol sebagai guru. Kita harus mendampingi untuk mengontrol ini semua sampai akhirnya anak-anak sadar, oh iya, dengan kesepakatan yang sudah kita buat kelas kita jadi lebih baik, kondisi belajar kita jadi lebih nyaman. Seperti itu. Nah, pada diri saya kedepannya akan ini materi terakhir dari modul ke 1.4 ini tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 langkah ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini membuat anak yang merasa gagal karena dia berbuat salah itu menjadi positif kembali. Kemudian ada validasi tindakan yang salah, di mana kita memberikan mengucapkan sesuatu yang membuat dia memvalidasi bahwa tindakan dia memang salah, bahwa semua perilaku itu memang punya alasan. Setiap kesalahan itu ya ada kesalahan, ada alasannya. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Kita semua punya motivasi internal, dan kita sebagai guru harus menuntun siswa untuk memunculkan motivasi internal tersebut. Ingin menjadi yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang waktu kemarin itu saya upload videonya. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Bu Eka. Abaikan ekspresi saya ya, kalau memang kurang pas. Nah, untuk yang paling penting dalam sosiologi budaya positif ini, kita jadi menjadi sadar untuk memperlakukan peserta didik kita untuk menjadi insan-insan yang mandiri, attitude yang baik dan bertanggung jawab. Nah, pada diri saya kedepannya akan pengennya ini menjadi yang lebih baik. Terima kasih. Begadang jika besok pagi ke sekolah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di rumah ada yang bisa bantu kamu nggak? Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Bu Eka sudah berbagi sharing ilmunya. Nah, untuk yang paling penting dalam sosiologi budaya positif ini, kita jadi menjadi sadar untuk memperlakukan peserta didik kita untuk menjadi insan-insan yang mandiri, attitude-nya yang baik dan bertanggung jawab. Nah, pada diri saya kedepannya akan pengennya ini menjadi yang lebih baik lagi. Sampai koreksi, ada beberapa tugas yang belum kamu kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal sebelumnya kamu perlu. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada mereka sudah berbagi sharing ilmunya. Nah, untuk yang paling penting dalam sosiologi budaya positif ini, kita menjadi sadar untuk memperlakukan peserta didik kita untuk menjadi insan-insan yang mandiri, attitude-nya yang baik dan bertanggung jawab. Nah, pada diri saya kedepannya akan pengennya ini ingin menjadi yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Bu Eka sudah berbagi sharing ilmunya. Nah, untuk dari kasus kedua mungkin agak lebih jelas dari kasus pertama ya. Materinya semua sudah saya sampaikan, baik dari pengantar, kemudian kita sudah breaking, kita sudah main game, kita sudah berdiskusi banyak. Kesimpulannya, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, dan bertanggung jawab. di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini.
kedepannya bagaimana akan perjalanan pengennya dirinya sebagai ingin amo menjadi yang dalam lebih posisi baik lagi. manajer Oke, terima dalam kasih. menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini kesimpulan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hari ini. Ya. Baik, demikian paparan dari Yang saya. pertama, Terima kasih terima banyak kasih atas kepada atensinya, mereka atas sudah berbagi diskusi sharing yang luar biasa ilmunya. ini. Nah, untuk Di sini saya hanya berbagi, yang- kita sama-sama belajar bersama, paling bergerak penting bersama dalam sosiologi budaya untuk positif menjadikan ini, murid-murid kita pribadi yang baik, berattitude baik, menjadi sadar dan untuk memperlakukan menuntun mereka peserta untuk mereka didik mencapai kita kebahagiaannya, untuk menjadi keselamatan dirinya insan-insan setinggi-tingginya. yang Baik, mandiri, saya akhiri. attitude-nya yang Terima baik. kasih banyak. Wabillahi dan taufiq wal hidayah. bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada diri saya Pak Edi. kedepannya akan pengennya ingin menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih. atas paparan sosialisasi Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.